Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Oke, anak-anak sekalian, pada kesempatan kali ini, di pertemuan yang kedua ini, di sini kita akan kembali belajar mata pelajaran pemeliharaan listrik sepeda motor, ataupun biasa disingkat dengan PLSM. Nah, pada mata pelajaran PLSM ini, di pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang perawatan berkala sistem penerangan sepeda motor. Di pertemuan ini, kita masih tetap membahas seputar sistem penerangan, tetapi dengan materi yang lain. Di pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas apa perlunya kita belajar tentang sistem penerangan. Sesuai dengan yang telah kita pelajari pada pertemuan yang lalu ya, bahwa sistem penerangan itu merupakan salah satu komponen penting dalam sebuah sepeda motor, yang mana dia merupakan salah satu komponen keamanan ataupun keselamatan bagi pengendara sepeda motor. Nah, maka dari itu kita harus terus melakukan perawatan dan pemeriksaan secara berkala pada sistem penerangan sepeda motor, agar nantinya si pengendara bisa terhindar dari kecelakaan ataupun bahaya yang ditimbulkan apabila sistem penerangan sepeda motor bermasalah. Nah, sesuai dengan tujuan pembelajaran yang telah saya jabarkan pada pertemuan yang lalu ya, yang mana di sini yang pertama diharapkan siswa mampu menunjukkan komponen-komponen sistem penerangan. Kemudian yang kedua, siswa mampu menjelaskan prinsip kerja sistem penerangan. Jadi di pertemuan yang lalu, kedua komponen tersebut semestinya sudah kalian capai sesuai dengan materi yang telah saya ajarkan pada pertemuan yang lalu. Nah, jadi di pertemuan ini, di sini kita akan berusaha untuk mencapai tujuan pembelajaran di mana diharapkan siswa mampu melakukan pemeriksaan dan perawatan pada sistem penerangan sepeda motor. Jadi semoga nantinya tujuan pembelajaran yang ketiga ini ataupun keseluruhan dari tujuan pembelajaran ini diharapkan nantinya pada akhir pelajaran ini sudah kalian kuasai sepenuhnya. Jadi semoga apa yang ingin kita capai bisa terlaksana sesuai dengan yang kita inginkan nantinya. Selanjutnya langsung saja ya, kita masuk ke pemeriksaan dan perawatan sistem penerangan. Pemeriksaan dan perawatan itu pada dasarnya bertujuan agar setiap komponen pada sepeda motor bisa berfungsi dengan baik sebagaimana mestinya, ataupun kinerjanya sesuai dengan fungsinya masing-masing. Nah, jadi pada sistem penerangan ini, untuk pemeriksaan dan perawatannya, ada beberapa langkah yang harus kita lakukan ya, dalam memeriksa ataupun merawat komponen-komponen dari sistem penerangan sepeda motor. Langsung saja, yang pertama kita periksa terlebih dahulu tegangan aki atau baterai. Kira-kira kenapa pertama kali kita harus memeriksa tegangan aki atau baterai? Nah, jadi sesuai dengan yang telah kita bahas sebelumnya, pada sistem penerangan DC, seluruh komponen dari sistem penerangan sepeda motor, seluruh bagian lampu, itu bersumber dari tegangan baterai. Nah, jadi untuk komponen lampunya itu sumbernya dari tegangan baterai. Berbeda dengan yang sistem penerangan AC di mana sumber tegangannya diambil dari generator ataupun spool dan magnet ya. Nah, jadi berhubung banyak kendaraan ataupun sepeda motor yang menggunakan sistem penerangan DC, jadi pada awalnya di sini kita pertama-tama harus memeriksa tegangan aki atau baterai terlebih dahulu. Yang mana kalau misalnya pada aki atau baterai ini ada yang bermasalah, tentu saja nantinya akan mengakibatkan permasalahan juga pada seluruh komponen yang di bawah ini, ataupun komponen dari sistem penerangan sepeda motor. Nah, jadi pertama-tama kita harus memeriksa terlebih dahulu tegangan aki atau baterainya, agar nantinya kita bisa mengetahui apa permasalahan dari keseluruhan komponen sistem penerangan ataupun lampu sepeda motor.
Oke, sekarang kita masuk ke tegangan aki atau baterai. Nah, aki itu sendiri memiliki tegangan yang dianjurkan ataupun tegangan normalnya. Nah, jadi tegangannya berbeda pada saat mesin hidup ataupun pada saat mesin mati. Untuk tegangan aki pada saat mesin mati itu berkisar antara 12,4 sampai 13 volt. Sedangkan pada saat mesin hidup, tegangan aki normalnya berkisar antara 14 sampai 15 volt. Jadi, jika pada saat mesin mati, tegangan aki berada di bawah dari 12,4 volt atau berada di atas 13 volt, itu artinya ada masalah pada aki atau baterai sepeda motor tersebut. Nah, jika dia berada di bawah 12,4 volt pada saat mesin mati, itu artinya aki tersebut sudah soak. Kemudian pada saat mesin hidup ya, apabila dia lebih dari 15 volt, itu artinya ada permasalahan dalam sistem pengisian aki sepeda motor. Bisa juga dari kiprok, bisa juga dari spool ataupun magnet. Nah, jadi cara mengetahuinya yaitu kita bisa mengukur tegangan aki dengan menggunakan multitester ya, baik digital ataupun yang analog. Nah, jadi pada video ini ada contoh pemeriksaan aki ya pada saat mesin dihidupkan ataupun dimatikan. Ini pada saat mesin mati ya, ketika kita hubungkan kutub positifnya dan kutub negatifnya sesuai dengan probe pada multitester. Untuk yang hitam dia yang negatif, untuk yang merah dia yang positif ya. Di sini tegangan yang ditampilkan yaitu 12,6 volt. Nah, 12,6 volt itu berarti masih di sekitar batas wajar dari tegangan aki yang dianjurkan, yaitu antara 12,4 sampai 13 volt. Nah, itu artinya tidak ada permasalahan pada baterai pada saat mesin mati. Nah, sekarang kita coba untuk mengetesnya dengan posisi mesin dihidupkan ya. Nah, ketika mesin dihidupkan, didapatkan angka 14,51 volt. Angka ini tentu juga masih berada di sekitar batas normal dari tegangan yang dianjurkan ketika mesin dihidupkan, yaitu antara 14 sampai 15 volt. Nah, jadi kita harus melakukan pengecekan tegangan pada aki ya, sesuai dengan tegangan yang dianjurkan pada kondisi mesin hidup ataupun mesin mati. Oke, itu tadi tentang pemeriksaan tegangan aki atau baterai. Selanjutnya kita masuk ke lampu kepala. Nah, untuk lampu kepala ini kita perlu memeriksa apakah sinar yang dihasilkan dari lampu kepala sudah terang ataupun sudah sesuai dengan standar yang diizinkan. Jadi dia tidak boleh terlalu terang ya. Jadi sudah ada aturannya ya. Pada sepeda motor dia tidak boleh terlalu terang ataupun terlalu gelap. Jadi kita cek apakah lampunya hidup ya atau mati. Kita cek baik depan maupun belakang. Nah, itu tadi tentang pemeriksaan lampu kepala. Selanjutnya kita masuk ke pemeriksaan dan perawatan lampu jauh dekat. Nah, ini kita juga melakukan pengetesan ya untuk lampu jauh ataupun lampu dekatnya. Nah, jadi kita cek ya, ketika saklarnya kita ganti ke posisi jauh ataupun dekat, apakah lampunya juga sesuai ya? Apakah lampunya juga akan berpindah dari posisi lampu jauh ke lampu dekat? Jadi kita sesuaikan dengan posisi saklar yang kita inginkan ya. Nah, kita cek apakah sudah sesuai dengan standar penerangan lampu jauh ataupun dekat. Jika tidak ada permasalahan, kita lanjut ke lampu sein. Nah, untuk lampu sein ini, ketika saklarnya ya, kita tekan baik lampu kiri ataupun kanan, kita cek ya, apakah sudah sesuai dengan standarnya atau tidak. Nah, ada salah satu permasalahan yang biasanya pada lampu sein ini, dia hidup tapi tidak bisa berkedip. Itu artinya ada permasalahan pada sistem penerangannya, yaitu biasanya
yang bermasalah yaitu bagian flashernya. Makanya dia tidak bisa berkedip. Nah, jadi lampu sen itu harus berkedip ya, tidak boleh hidup terus-menerus ataupun mati. Nah, setelah semuanya kita rasa sudah sesuai ya, selanjutnya kita masuk ke lampu rem. Lampu rem ini berguna sebagai penanda ya, bagi pengendara yang ada di belakang kita ya, agar dia bisa mengetahui bahwa kita sedang mengerem, sehingga nantinya bisa menjadi tanda untuk pengendara yang di belakang kita untuk lebih hati-hati ataupun untuk segera mengerem juga, agar nantinya tidak menimbulkan tabrakan ataupun kecelakaan. Nah, lampu rem ini kita cek ya, karena lampu rem ini terhubung dengan switch yang ada pada handle rem depan ya, dan pijakan rem pada kaki ya. Nah, jadi kita cek ketika kita tekan handle remnya apakah lampunya hidup, lampu belakangnya. Dan kemudian untuk yang rem belakang ketika kita pijak apakah dia juga hidup ataupun tidak ya. Jadi kita cek apabila handle rem depan maupun yang rem belakang kita pijak ataupun kita tekan, apakah lampu belakangnya akan hidup atau tidak. Nah, jadi jika ketika kita tekan handle-nya ataupun kita injak remnya, lampunya tidak menyala, itu artinya ada permasalahan baik dalam bola lampu ataupun jalur dari sistem pengereman, ataupun bisa juga bermasalah pada switch remnya. Nah, jadi ketika kita menemukan permasalahan seperti itu, kita bisa mengecek bagian-bagian tadi. Jika tidak ada masalah pada lampu rem, kita masuk ke indikator lampu. Nah, jadi indikator ini biasanya terletak satu bagian pada panel speedometer pada sepeda motor. Nah, jadi di situ ada banyak indikator ya, baik indikator bensin, indikator lampu sein, ataupun indikator lampu jauh dekat. Jadi kita cek ya, apakah ketika kita tekan saklarnya, apakah sudah sesuai dengan indikator lampu yang ditampilkan ya. Jadi ketika kita tekan saklar lampu jauh ataupun dekat, apakah indikatornya akan hidup ataupun tidak. Dan ketika kita menekan saklar lampu sein, apakah indikatornya hidup ataupun tidak. Jadi itu semua keseluruhan kita cek apakah sudah sesuai dengan yang kita terapkan. Selanjutnya di sini kita bahas tentang pemeriksaan dan perawatan jarak jatuh sinar lampu. Untuk jarak jatuh sinar lampu ini tentu tidak boleh terlalu tinggi dan tidak boleh juga terlalu ke bawah. Untuk mengatur tinggi rendahnya dari arah jatuh cahaya lampu ya, kita bisa mengaturnya dari baut yang ada pada bagian bawah lampu utama. Nah, biasanya pada sepeda motor ya, letak pengaturan baut tinggi rendah lampu itu ada pada bagian bawah dari lampu utama sepeda motor, baik itu matic ya ataupun motor bebek, biasanya pada bagian bawah lampu utamanya. Jadi pertama-tama kita kendorkan terlebih dahulu ya bautnya. Nah, kemudian kita aturlah seberapa tinggi ataupun rendahnya. Dia tidak boleh terlalu tinggi dan tidak boleh juga terlalu rendah. Nah, jadi setelah kita pastikan sudah sesuai ya, kita bisa mengencangkan kembali baut pengatur tinggi rendah lampu. Oke, kita lanjutkan ke reflektor dan mika lampu. Nah, ini kedua komponen ini kita gabungkan saja ya, karena dia biasanya menjadi satu antara reflektor dan mika lampu serta bohlam. Jadi bohlam ini yaitu adalah bola lampu pada sepeda motor. Nah, untuk reflektor dan mika lampu, biasanya permasalahan yang sering terjadi pada bagian ini yaitu reflektornya meleleh. Serta untuk mika lampu biasa mikanya bisa pecah ataupun retak ya, kemudian bisa juga menguning. Nah, jadi itulah yang harus kita lakukan pemeriksaan dan perawatan. Kemudian untuk bola lampu ini biasanya ya, dia kita cek filamennya apakah masih tersambung ataupun tidak. Kemudian kita cek apakah bolanya sudah menghitam ataupun belum ya.
Nah, jadi untuk pengecekan dan pemeriksaannya, ketika kita menjumpai ada masalah ya, maka kita perlu membongkarnya terlebih dahulu. Jadi kita lepaskan ya keseluruhan baut yang mengunci lampu pada sepeda motor. Nah, setelah terbuka kita cek ya bagian reflektor tadi. Untuk reflektor itu yang warnanya seperti krom ini. Untuk yang reflektor ini yang bagian dalamnya ya. Nah, jadi kita cek apakah reflektornya ya ada yang meleleh atau tidak. Dia biasanya jika meleleh itu posisinya dekat dengan lampu sepeda motor ataupun bola lampu sepeda motor. Jadi kita cek apakah ada reflektor yang meleleh ya. Nah, jika dia meleleh itu artinya berarti ada permasalahan pada bola lampunya. Karena kenapa dia meleleh? Tentu saja karena dia menerima panas yang berlebih dari bola lampu ataupun dari fitting bola lampu pada sistem penerangan sepeda motor. Nah, jadi untuk reflektornya kita cek ya. Kemudian bagian kaca luarnya ini kita cek juga apakah sudah menguning ya. Karena jika menguning tentu saja nantinya akan berdampak pada cahaya terang yang dihasilkan dari lampu ya. Tentu saja jika menguning maka nantinya lampu pada sepeda motor tersebut akan menjadi redup. Jadi kita cek baik bagian reflektornya ataupun bagian mikanya. Kita cek apakah ada masalah pada kedua bagian itu. Nah, selanjutnya ya, apabila ada permasalahan pada bola lampu ya, untuk pemeriksaannya kita bisa membukanya terlebih dahulu. Kita buka fitting lampunya, kita ambil bolanya. Kita cek apakah filamen ini pada bola lampu apakah masih tersambung ataupun tidak. Nah, jika dia masih tersambung itu artinya bola lampu tersebut masih dalam keadaan baik. Jika dia terputus maka dia akan mati. Nah, jadi kita cek apakah sambungan dari filamennya masih tersambung ataupun tidak. Kemudian kita cek juga ya apakah ada karat baik pada bola lampu ataupun pada fitting bola lampu. Kita cek apakah ada karat, karena karat nantinya bisa mengganggu arus listrik yang dialirkan ke bola lampu. Jadi kita cek kabel-kabelnya apakah tersambung dengan baik. Nah, jika tidak ada permasalahan ya, kita bisa memasangnya kembali ya. Jadi itulah tadi tentang pemeriksaan dan perawatan pada sistem penerangan sepeda motor. Itulah hal-hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan pemeriksaan dan perawatan pada sistem penerangan sepeda motor. Mulai dari tegangan aki ataupun baterai, lampu kepala, lampu jauh dekat, lampu sein, lampu rem, indikator, jarak jatuh sinar lampu, reflektor, dan mika ataupun pada bohlam ataupun bola lampu ya. Nah, jadi itulah tadi tentang pemeriksaan dan perawatan berkala pada sistem penerangan sepeda motor. Jadi semoga apa yang telah kita pelajari tadi bisa dipahami oleh anak-anak sekalian ya, dalam meningkatkan kompetensi keahlian pada mata pelajaran pemeliharaan listrik sepeda motor ataupun PLSM ini untuk materi sistem penerangan sepeda motor. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang sistem instrumen dan sinyal. Silahkan kalian cari informasi terlebih dahulu tentang sistem instrumen dan sinyal, baik itu dari buku ataupun dari internet, agar nantinya proses pembelajaran kita pada pertemuan berikutnya bisa menjadi lebih mudah. Jadi itu saja ya pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Semoga tujuan dari pembelajaran kita yang mana diharapkan yang pertama siswa dapat menunjukkan komponen-komponen sistem penerangan sepeda motor. Kemudian yang kedua siswa dapat menjelaskan prinsip kerja sistem penerangan sepeda motor. Dan yang ketiga tadi siswa dapat melakukan pemeriksaan dan perawatan pada sistem penerangan sepeda motor. Semoga keseluruhan dari tujuan pembelajaran tadi sudah kalian capai pada akhir pembelajaran ini. Oke, cukup sekian ya pembelajaran kita hari ini. Billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.